Dengan demikian, mari kita sama-sama memahami bagaimana ruwetnya, bagaimana tebalnya, bagaimana kerasnya tembok birokrasi yang ada di negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semakin sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, kita melihat dan kita telah menyaksikan sekarang ini betapa seluruh persoalan, seluruh keluh kesah, seluruh kritikan, bahkan juga seluruh yang di atas kritikan tertuju kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memang tidak bisa disangkal lagi. Kenapa sampai semua ini tertuju kepada Presiden Joko Widodo? Karena beliau adalah pimpinan tertinggi di negeri ini. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, Bapak Joko Widodo merupakan penanggung jawab utama dari kelangsungan perjalanan bangsa ini. Namun ketika kita coba melihat lebih dalam lagi ke dalam problematika penyelenggaraan pemerintahan negara ini, kita niscaya akan berpikir bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia ini sangat banyak hal-hal yang bisa menghambat seorang presiden kepala negara untuk sampai kepada keinginannya yang benar-benar sesuai dengan hati kecilnya. Seorang presiden di dalam menjalankan pemerintahan, dia harus berada dalam sebuah birokrasi yang sangat berlapis. Bayangkan birokrasi yang ada di Republik ini mulai dari istana sampai kepada kementerian atau lembaga yang ada di pemerintah pusat, turun ke bawah ke provinsi, mulai dari birokrasi yang ada di kantor gubernur sampai ke bawah, sampai di kabupaten kota, begitu juga sampai ke kecamatan, begitu juga sampai ke desa.
Tidak sedikit birokrasi yang harus ditembus baru sampai sebuah program pemerintah, sebuah cita-cita dan keinginan dari seorang presiden sampai ke tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit birokrasinya. Seorang presiden tidak bisa mentang-mentang dia presiden, dia langsung saja, karena tidak bisa. Dia diatur oleh sebuah birokrasi yang sangat berlapis itu tadi. Untuk menembus tembok birokrasi yang berlapis dan keras atau tebal itu tidak mudah. Suatu contoh, begitu terjadi wabah corona bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo langsung mengumumkan bahwa seluruh rakyat yang ada kredit motor di finance, yang ada kredit bank di seluruh Indonesia harus ditangguhkan pembayaran ansurannya atau pembayaran cicilannya selama 1 tahun. Itu langsung diumumkan oleh Presiden. Tetapi apa yang terjadi? Coba tanya kepada yang tersangkut kredit motor, yang tersangkut kredit atau utang di bank. Tanya sekarang, apakah ada itu penangguhan itu? Coba tanya, tidak ada. Tidak ada. Apakah itu karena presiden tidak mau? Bukan. Tetapi itulah birokrasi. Nanti akan ada lagi yang menjelaskan kepada presiden, tidak bisa begitu Pak, kalau begitu begini jadinya Pak, begini jadinya begini itu. Yang jelas orang yang menjelaskan, orang yang meyakinkan presiden itu dari birokrat sangat telaten untuk meyakinkan, sehingga presiden menerima penjelasan itu mulai dari tingkat ke bawah secara berjenjang sampai kepada presiden. Itu yang terjadi. Jadi sekarang ini kelihatannya seluruh persoalan dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya tertuju kepada Presiden Joko Widodo. Seluruh kesalahan, seluruh kelemahan pemerintah ini tertuju kepada seorang Presiden Joko Widodo. Benar, seluruhnya dia yang bertanggung jawab. Tetapi tentu tidak elok kalau seluruh kelemahan, seluruh kekurangan yang terjadi di negeri ini kita tumpahkan kepada seorang Joko Widodo yang menanggungkannya, yang harus menerima kekesalan dari rakyat. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang, bagaimana bisa merubah budaya birokrasi yang masih punya prinsip, kalau bisa diperlama, mengapa dipercepat? Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ini yang paling perlu. Kalau ini sudah bisa dirombak, kalau budaya ini sudah bisa diperbaiki oleh para pejabat pemerintah di negeri ini, baru nanti seluruhnya berjalan dengan baik. Seorang gubernur akan kewalahan ketika dia menembus birokrasi untuk sampai kepada rakyat. Contoh, seorang gubernur pergi ke lapangan,
Dia berjanji, tolong besok ini. Sampai di kantor, nggak bisa tuh Pak Ustaz. Makanya saya dulu ada seorang gubernur, saya disuruh catat oleh gubernur itu. Apa-apa yang saya janjikan kepada masyarakat, tolong Bustami catat ya. Saya catat semuanya. Setelah catat, baru dipanggilnya satu-satu. Saya bilang kepada gubernur itu, ini tidak mudah Pak menembus birokrasi. Bapak nanti akan dikatakan orang gubernur pendusta. Karena lainnya Bapak sebut di lapangan, di saat pidato, dia bincang-bincang dengan rakyat. Lain kejadiannya sampai di kantor. Karena birokrasinya berputar-putar, berbelit-belit. Saya pernah dengan seorang gubernur bersalah paham jadinya. Gubernur itu telah mengatakan, kapan Bustami perlu datang saja ke tempat saya. Karena memang teman saya, datang ke tempat saya. Ketika kita datang, sampai di kantornya, Bapak ada tamu, isi surat ini dulu, isi ini. Sudah kita isi, tidak ditaruhnya ke dalam, ditaruhnya di meja satu tingkat lagi. Sudah gak 3 jam kita menunggu tuh bosan. Pulang lagi, besok aja saya kesini. Besok datang lagi begitu juga. Sampai 3 kali begitu juga. Baru saya SMS dia. Pak Gubernur, saya bertemu Pak Gubernur bukan minta uang, bukan minta jabatan. Tapi karena Pak Gubernur menyuruh saya datang untuk bincang-bincang. Rupanya begitu datang, mungkin begitu SMS saya datang, dipanggilnya. Stafnya mampu meyakinkan dia begini. Akhirnya gubernur ini yang negatif pandangannya pada saya. SMS saya itu baru saya tahu diperlihatkannya kepada orang-orang dia yang ada di partainya. Dia betul orang partai. Orang partai itu teman saya, melihatkan ke saya. Ini SMS Pak Bus ke Pak Gubernur, dilihatkannya ke saya. Dan tidak mau lagi datang-datang. Itu yang terjadi. Jadi rantai birokrat ini, jenjang birokrat ini bisa memisahkan rakyat dengan pemimpin, dengan pejabat negara, dengan seorang presiden, dengan seorang gubernur, dengan seorang bupati wali kota. Contohnya dengan seorang menteri. Menteri itu pejabat negaranya hanya seorang menteri. Sekjen ke bawah itu sudah birokrat, sudah pejabat karir, sudah birokrasi. Untuk menembus dari sekjen sampai ke bawah, ke staf yang mengetik, tidak mudah prosesnya. Lama sekali. Sekjen meyakinkan kita dulu. Sekjen diyakinkan oleh dirjen. Dirjen diyakinkan oleh direktur. Direktur diyakinkan oleh kepala biro. Kepala biro diyakinkan oleh kepala bagian. Sampai ke bawah. Itu. Jadi dalam kondisi sekarang ini, kita tidak ingin membela Presiden Joko Widodo. Tetapi kita juga tidak ingin seluruh kesalahan ini kita tumpahkan kepada Presiden Joko Widodo. Negara sebesar Indonesia ini memang tidak mudah mengubah pola pikir, mengubah budaya yang telah berurat berakar selama sekian puluh tahun di kalangan birokrasi ini. Cuman tentu kita ingin kepada pejabat negara menyampaikan bagaimana agar bisa memperpendek jenjang birokrasi dan mengubah budaya birokrasi yang berputar-putar atau yang sengaja diputar-putar atau yang masih punya prinsip kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat? Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Kita baru saja melihat kemarin ketika banjir, kita lihat di media bagaimana Bapak Gubernur Ganjar Pranowo terkejut melihat sebuah pompa air yang tidak dihidupkan, masih baru, padahal itu sangat diperlukan dihidupkan supaya air cepat kering. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dihidupkan Pak. Kenapa? Belum diserah terimakan Pak. Tadi PUPR ke kita, kata stafnya. Kalau tidak diserah terima ke mana? Ya tidak bisa dihidupkan
Salah nanti Pak. Harusnya kan dipercepat serah terimanya. Tapi gubernur mengatakan, ya tidak apa-apa, saya percepat nanti. Harusnya kan birokrasi itu yang percepat. Jangan biarkan lama. Tapi saya yakin beliau itu agak kesal. Makanya banyak sekali rakyat yang mengeluh. Kata Presiden Jokowi gini. Tapi sampai di bawah gini. Begitu juga nanti. Presiden Jokowi mengatakan, rakyat tolong dipergencar kritik. Itu kata Presiden Jokowi. Sampai di bawah, ya pergencar kata Presiden. Ya aktifkan kata Presiden kritik. Cuman cara kritiknya begini-begini. Pak Jokowi mengatakan kritik. Tak mungkinlah Pak Jokowi mengatakan tolong kritik dengan cara begini-begini. Dengan cara begini bicara tak gitu. Katanya kritik. Tapi apa yang terjadi? Pak, kalau kritikan begitu begini Pak jalannya. Kalau kritik begitu begini kena nanti Pak. Ketika seorang presiden diyakinkan oleh bawahannya seperti itu, tentu dia mau tak mau pasti akan masuk ke pikirannya. Dan orang yang menyampaikan dia itu telah sekian lapis dari bawahannya meyakinkan, baru sampai ke presiden. Kita yakin kalau Presiden Jokowi melihat apa yang dibicarakannya itu, memang dia mau dikritik. Cuma ketika ada yang meyakinkannya bahwa kritik yang baik itu begini, kalau kritik begini tidak bisa, ini dia kritik nih Pak, ini penghinaan ini pribadi Bapak yang kena nih, ini tidak ada kritik Pak, ini gini, susah, panas lah. Sama dengan kayu sudah panas, dikasih bensin, sama itu memana-manasi. Yang dipikirkan presiden bukan itu saja satu. Ketika dia sedang memikirkan banyak, datang persoalan ini, ya terima. Itu. Tidak mudah menembus sebuah lapisan birokrasi. Apalagi birokrasi itu berlapis-lapis. Dan dengan kondisi sekarang ini tambah sulit. Kenapa waktu Presiden Soeharto birokrasi itu bisa dia tembus secepatnya? Ketika Soeharto sentralistik. Dari RI 1 sampai ke kepala desa itu satu suara ke bawah. Satu suara, coba main-main. A kata presiden, coba B kata gubernur. Out gubernur itu. A kata gubernur, coba B kata bupati. Bupatinya out itu. Tetapi sekarang ini gubernur tidak begitu takut dengan presiden. Apalagi berbeda partai. Bupati wali kota tidak begitu takut kepada seorang menteri, kepada seorang gubernur. Rapat pun tidak datang dia nak apa-apa. Dulu rapat itu duluan datang. Jangankan surat undangan yang datang rapat dulu. Telepon aja dari ajudan. Pak, Bapak disuruh Pak Gubernur datang. Tungkang langgang pergi itu. Hari itu juga pergi. Coba sekarang seorang gubernur menelepon, menyuruh ajudannya menelepon seorang bupati. Saya sedang di lapangan, besok saya bisanya. Atau dikirimkannya sekda. Itu yang terjadi di fenomena sekarang ini begitu. Tidak satu suara. Makanya di suatu provinsi bukan tidak mungkin tidak jalan di provinsi itu kebijakan seorang presiden. Di suatu kabupaten atau kota bisa saja apa yang dianjurkan oleh seorang gubernur tidak jalan di sana. Bisa saja. Dengan demikian, mari kita sama-sama memahami bagaimana ruwetnya, bagaimana tebalnya, bagaimana kerasnya tembok birokrasi yang ada di negeri kita ini. Dan itu
yang perlu diperbaiki dan diubah budayanya sehingga wujudnya nanti akan bisa mesejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.